Pernah nggak kamu lihat dua orang yang hidupnya mirip, kerja sama, gaji sama, tapi kok hasil akhirnya beda banget? Yang satu hidupnya naik kelas, yang satu lagi terus kejar cicilan. Padahal awalnya sama, tapi setelah beberapa tahun, satu mulai punya tabungan, investasi, masa depan yang lebih terang, sementara yang satunya lagi masih terjebak di lingkaran yang itu-itu aja. Kok bisa ya? Apa benar cuma karena nasib? Atau sebenarnya ada hal yang nggak kelihatan tapi ngaruh banget? Saya sering banget lihat fenomena ini. Dua orang start dari titik yang sama, tapi finish di tempat yang jauh beda jauh. Dan bukan karena hoki, bukan karena lebih pintar, apalagi karena lahir dari keluarga kaya. Percaya nggak percaya, yang bikin beda itu bukan jumlah uangnya, tapi cara mikirnya. Mindset itu kayak GPS keuangan. Cara kamu mikir soal uang bakal nentuin keputusanmu, dan keputusanmu ya itu yang nentuin hasil akhirnya. Jadi, apa sebenarnya yang orang kaya lakukan yang orang miskin gak pernah sadar? Dan kenapa dua orang dengan pendapatan sama bisa punya jalan hidup yang bertolak belakang? Di video ini kita bakal bongkar tuntas bedanya cara orang kaya dan orang miskin memperlakukan uang, bukan buat menghakimi, tapi buat bantu kamu berpindah ke arah hidup yang lebih cerdas secara finansial. Oke, kita mulai dari yang pertama, cara mereka melihat uang. Di bab pertama ini, kita bahas hal paling mendasar, cara melihat uang. Ada orang yang menganggap uang itu barang habis, tapi ada juga yang ngelihat uang sebagai alat buat tumbuh. Buat banyak orang, uang itu cuma alat buat bertahan hidup. Yang penting cukup buat makan, bayar kebutuhan, terus ulang lagi minggu depan. Tapi buat orang kaya, uang itu alat yang bisa dipakai buat bikin peluang baru, skill baru, bahkan sumber penghasilan baru. Misalnya gini, dua orang dapat bonus 5 juta, yang satu beli gadget baru, yang satu pakai buat beli kursus skill, sisanya ditaruh investasi kecil-kecilan. 6 bulan kemudian, gadgetnya turun harga, skillnya naik gaji, sama-sama keluarin uang, tapi hasilnya beda banget. Pertanyaannya sekarang, uangmu kamu suruh kerja buat kamu, atau kamu yang terus-terusan kerja buat uang? Karena bedanya hidup seseorang seringkali dimulai dari cara mereka melihat uang. Banyak orang bilang mereka nggak berani investasi karena takut rugi, tapi jarang ada yang sadar, ada resiko yang lebih besar, resiko nggak pernah berkembang. Orang yang takut rugi biasanya memilih diam di tempat. Semua uang ditaruh di tabungan, aman tapi nggak berkembang. Orang kaya bukan nekat, mereka mengambil resiko tapi resiko yang terukur. Mereka ngerti bahwa pertumbuhan itu datang dari keberanian mencoba dengan strategi. Bayangin kamu taruh uang di tabungan, aman, tapi nilainya termakan inflasi. Beda dengan investasi kecil-kecilan yang kalau sabar bisa tumbuh pelan-pelan. UMKM yang berkembang bukan selalu yang modal paling besar, tapi yang paling berani mengukur resiko, beli alat baru, belajar marketing, nyoba sistem baru. Dan akhirnya kita sadar, resiko terbesar itu bukan rugi, resiko terbesar adalah diam, berhenti, dan gak pernah tumbuh, karena waktu gak nunggu siapapun. Ada dua cara menghasilkan uang. Yang pertama, jual waktu. Yang kedua, bangun sistem. Dan dua cara ini hasilnya bisa beda banget buat masa depan kamu. Kalau kamu menjual waktu, penghasilanmu cuma jalan kalau kamu ikut jalan. Kamu kerja 8 jam, kamu dibayar 8 jam. Berhenti kerja, ya berhenti penghasilan. Sementara orang kaya fokus membangun sistem. Sistem yang tetap jalan meski mereka tidur. Sistem yang bikin waktu mereka jadi lebih berharga. Karyawan dibayar karena waktu, tapi UMKM yang naik kelas dibayar karena sistem. Mereka bikin SOP, delegasi, dan bikin bisnis tetap jalan tanpa harus semua dikerjakan sendiri. Otomatisasi bukan cuma buat perusahaan besar, bahkan hal kecil kayak jadwalin nabung otomatis, bikin template bisnis, atau bikin sistem order bisa jadi awal kebebasan finansial. Kamu mau hidup dengan menjual waktu selamanya atau mulai bangun sistem kecil-kecilan dari sekarang? Ingat, waktu itu terbatas, tapi sistem bisa kamu ciptakan.
Salah satu perbedaan terbesar antara orang kaya dan orang miskin adalah cara mereka belanja, impulsif atau strategis. Belanja impulsif biasanya didorong emosi. Lagi stres, lagi senang, lagi bosan, semua jadi alasan buat check out. Sementara orang kaya belanja pakai tujuan. Mereka nanya dulu, ini bikin hidup gue lebih baik nggak? Ini bantu gue berkembang nggak? Ada orang beli barang biar kelihatan keren, tapi ada juga yang beli barang karena fungsinya jelas. Bedanya kecil, dampaknya besar. Belanja impulsif bikin kantong cepat bolong. Belanja strategis bikin hidup lebih tenang dan keuangan lebih sehat. Jadi, coba jujur sama diri sendiri. Selama ini kamu belanja karena perlu atau cuma karena mau? Disinilah letak perbedaan masa depan finansial seseorang. Beda cara belanja itu nentuin banget arah hidup seseorang. Ada yang pasrah, ada yang terus upgrade diri. Orang yang pasrah biasanya merasa hidupnya ya gitu-gitu aja. Mereka ingin berubah tapi nggak pernah nyari ilmunya. Sementara orang kaya selalu belajar, nggak harus formal. Yang penting mereka nambah skill, nambah wawasan, dan nambah peluang. Banyak orang pakai 3 jam buat hiburan, tapi 30 menit buat belajar aja berat, padahal impact-nya jauh banget. Belajar itu investasi paling murah, tapi paling besar hasilnya. Skill yang kamu tambah hari ini bakal ngubah hidup kamu 5-10 tahun ke depan. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi orang yang pasrah atau orang yang terus upgrade diri? Karena belajar itu keputusan, bukan kebetulan. Dalam hidup, ada 2 tipe orang, yang reaktif dan yang proaktif, dan perbedaannya bisa menentukan seberapa siap mereka menghadapi masa depan. Orang reaktif baru mikir soal uang setelah masalah datang, baru cari dana darurat setelah butuh, baru mikir proteksi setelah kejadian. Sementara orang proaktif nyiapin semuanya pelan-pelan, nggak harus langsung besar, yang penting mulai dulu dan konsisten. Dana darurat itu kecil, tapi efeknya besar. Kamu nggak akan panik kalau ada hal tak terduga. Ini yang bikin hidup jadi lebih aman dan terprediksi. Orang proaktif tahu mereka mau kemana. Mereka punya arah, meski masih kecil. Dan arah itu yang bikin masa depan lebih jelas. Pada akhirnya, hidup yang tenang itu bukan soal kaya atau miskin, tapi soal seberapa siap kamu menghadapi masa depan. Dan itu semua pilihan. Untuk keluar dari miskin struktural, kamu nggak butuh start besar. Kamu hanya butuh mulai dari langkah kecil yang konsisten. Langkah pertama, catat pengeluaran 1 bulan saja. Kamu bakal kaget lihat kemana uangmu pergi selama ini. Langkah kedua, sisihkan 10-20% buat belajar dan investasi kecil. Skill naik, pendapatan ikut naik. Dana darurat bikin hidup lebih aman. Nggak usah langsung 6 bulan, mulai dari 500.000 dulu. Yang penting mulai. Potong pengeluaran boros, bukan pelit, tapi prioritas. Pilih yang benar-benar bikin hidupmu lebih baik. Cari penghasilan tambahan kecil-kecilan, freelance, jual barang, atau skill yang kamu punya. Dikit-dikit jadi bukit. Bikin sistem sederhana, auto nabung, jadwal belajar, cek keuangan mingguan. Hidup jadi lebih terarah. Skill itu mata uang baru, semakin tinggi nilaimu, semakin tinggi gajimu dan peluangmu. Cari lingkungan yang dukung kamu bertumbuh, karena mindset paling cepat rusak kalau kamu berada di lingkungan yang salah. Perubahan gak datang dalam sehari, tapi kalau kamu mulai hari ini, pelan-pelan hidupmu bakal berubah. Dan itu cukup untuk memutus rantai miskin struktural. Kita udah bahas banyak hal hari ini, dari cara mikir, cara belanja, sampai cara siapin masa depan. Dan semua ini cuma awal. Hidup kamu nggak bakal berubah cuma dengan nonton video. Hidup kamu berubah saat kamu mulai ngambil langkah kecil dari apa yang kamu pelajari. Ingat, kamu punya kendali atas masa depanmu. Kamu bisa keluar dari miskin struktural. Kamu bisa jadi versi terbaik dari diri kamu. Mulai kecil, catat pengeluaran, sisihkan sedikit, bangun skill, bikin sistem, konsisten. Pelan-pelan, hidupmu bakal berubah. Karena pada akhirnya, mindset-lah yang menentukan arah hidupmu. Ubah mindset-mu, maka arah hidupmu ikut berubah.
Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu tercerahkan, bantu orang lain juga dengan klik like dan share. Dan kalau kamu mau perjalanan finansialmu makin mantap, subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, sadar keuangan itu langkah awal menuju hidup yang lebih baik.